Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu. Baik Bapak Ibu, hari ini kelompok kami akan mempraktekkan yaitu tentang coaching, di mana tujuan dari coaching hari ini adalah untuk memperdayakan dan mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh Bu Sun untuk bisa menghadapi masalah yang dihadapinya, itu terkait dengan murid yang PKL tetapi jarang atau tidak pernah hadir dalam mengikuti PKL, dimana karena murid itu diberikan dispen untuk mengikuti persiapan panjat tebing. Baik, yang pada hari ini yaitu yang pertama adalah Bu Sun sebagai coach dan Bu Nilon sebagai coach. Kami persilahkan untuk Ibu Sun dan Bu Nilon untuk mempraktekkan coaching pada hari ini. Selamat siang Bu Nilon. Gimana kabarnya Bu Nilon hari ini? Selamat siang Bu Sun, kabar saya hari ini baik. Bagaimana kabarnya Bu Sun hari ini? Saya alhamdulillah baik Bu Nilon. Cuman gini Bu Nilon, saya ada sedikit ganjalan di hati atau unek-unek. Bu Nilon ada waktu untuk mendengarkan cerita saya? Tentu saja Bu Sun. Sekiranya saya bisa membantu dari permasalahannya Bu Sun. Gini Bu Nilon, siswa binaan PKL saya itu ada salah satunya itu jarang datang ke hotel karena dia itu persiapan untuk perlombaan panjat tebing. Jadi dia itu banyak meminta izin tidak datang ke hotel, sedangkan praktek itu kan 6 bulan benernya seperti yang kita ketahui. Ini sudah berjalan 5 bulan, tinggal sebulan lagi. Saya takut nanti dia tidak mendapatkan sertifikat dan nilai dari hotelnya itu karena sering tidak hadirnya itu. Oh begitu. Dari masalah yang Ibu ceritakan, apa kira-kira rencana dan tujuan Ibu menceritakan masalah itu ke saya? Oh gitu, saya ingin keluarin solusi. Saya takut murid yang sering dispen dan tidak hadir ke PKL itu dia yang tinggal sebulan lagi itu tidak mendapatkan sertifikat. Jadi saya pengen dapat solusinya dari itu. Terus apa ukuran keberhasilan menurut Ibu dari masalah Ibu tersebut? Jadi saya ingin murid yang kurang kehadirannya dalam PKL itu bisa melanjutkan magang yang tinggal sebulan lagi itu. Nah, terus apa peluang kesempatan yang kira-kira Ibu miliki sekarang? Oh gini Nun, saya terpikir untuk menarik mereka dari dunia usaha dan industri. Memindahkan mereka ke hotel kita Edutel dan Teva sekolah kita ke sekolah. Tetapi sebelumnya saya harus mendapatkan nilai dari tempat praktek sebelumnya. Jadi saya akan berkomunikasi dengan kepala programnya untuk membuatkan jadwal PKL dan jadwal siswa latihan. Selain itu juga saya ingin memaksimalkan peran tutor sebaya, Bu Nilon. Bagus, Bu Sun. Nah, sekarang apa kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Oh, gini Bu Nilon. Kebetulan murid-murid yang ada di Edutel dan di Teva Laundry itu rajin saat ini praktek di sekolah. Dan dia menguasai materinya. Saya berniat untuk melatih kompetensi sosial emosional mereka sehingga mampu berkolaborasi dengan murid-murid lainnya yang masih tertinggal materinya dalam PKL itu. Oh begitu. Nah, kira-kira Ibu Sun akan mengambil peluang yang mana? Rasanya saya berpikir untuk memaksimalkan peran tutor sebaya. Peran tutor sebaya. Ya. Terus apa hambatan dan gangguan yang sekiranya menghambat alternatif dari solusinya Bu Sun tersebut? Saya masih ragu belum, karena ini kan pertama kali saya melakukan memanfaatkan peran tutor sebaya ini. Jadi saya masih ragu untuk melaksanakannya. Kalau Ibu masih ragu, bisakah Ibu mencarikan solusi dari hambatan-hambatan yang Ibu untuk mengatasi hambatan-hambatan yang Ibu laksanakan nanti kan?
Saya gini Bu Nilon, saya akan mengumpulkan semua murid-murid, baik yang murid yang PKL ataupun murid yang di sekolah, dan saya memberikan mereka pengarahan, definisi tentang peran tutor sebaya, apa itu tutor sebaya, kepada murid-murid di sekolah. Nah, dengan melihat hambatan yang mungkin Ibu Sun hadapi, terus dalam melaksanakan strategi tersebut, apa rencana Bu Sun ke depan itu yang Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Bu Sun tersebut? Oh, jadi gini, saya akan menggunakan strategi kedua mungkin ya. Strateginya itu yaitu maksimalkan peran tutor sebaya dalam PKL. Peran tutor sebaya itu memberikan perasaan nyaman pada murid, karena pada umumnya hubungan antar teman itu lebih bagus lah, chemistry-nya dia lebih lebih rileks mereka daripada mereka dengan gurunya. Terus apa ukuran keberhasilannya dari rencana aksi yang Bu Sun nanti jalankan itu? Saya ukuran keberhasilan adalah tercapainya tujuan pembelajaran saat PKL, yaitu murid saya memiliki pemahaman yang sama dengan teman lainnya, sehingga saya dapat menyelesaikan PKL sehingga mereka dapat menyelesaikan PKL dengan nilai yang baik. Terus bagaimana Bu Sun caranya mengukur keberhasilan tersebut dari rencana aksi yang Bu Sun laksanakan nanti, kan gitu? Saya akan berikan tes dulu. Gimana menurut Don? Jadi begini, Bagus. saya akan memberikan tes kepada murid-murid saya untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap materi ini. Bagus sekali rencananya Bu Sun kalau saya perhatikan. Terus apa komitmen Bu Sun terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya adalah waktu pelaksanaan dan tujuan pembelajaran dalam PKL. Siapakah yang dapat membantu untuk melaksanakan komitmen tersebut, kan gitu sekarang? Iya. Gimana menurut dulu? Kalau misalnya saya untuk menjaga ini saya harus komunikasi dulu dengan melapor kepada kepala sekolah, meminta saran. Bagus banget. Lalu mungkin ke kepala jurusannya, Ya, benar. terus ke Waka Humas, ke Waka Ya, Kumlum. benar. Jadi saya berkoordinasi minta saran untuk untuk melaksanakan rencana saya ini. Nah, dari ide yang Ibu Sun sampaikan tadi sangat luar biasa menurut saya. Setelah Ibu melaksanakan rencana aksi ini, Ibu dapat menghubungi saya nanti. Saya akan siap membantu jika Ibu mengalami kendala terhadap rencana aksi Ibu tersebut. Pokoknya saya siap membantu Bu Sun nanti. Jadi nggak apa-apa itu yang tadi saya rencanakan Bu Nilon. Ya, luar biasa. Oke, terima kasih Bu Nilon telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya menjadi lega, saya lebih mantap lagi karena kekhawatiran saya terhadap murid yang tertinggal materi saat PKL ini dapat diatasi. Semoga kedepannya kita dapat menjadi guru yang bisa memberikan pelayanan dan teladan yang baik kepada murid-murid kita, Bu Nilon. Luar biasa Bu Sun, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Nilon. Ya. Bagus sekali ya. Terima kasih, jadi percakapannya sangat luar biasa ya. Dari apa yang menjadi permasalahan oleh coach itu, dan coachnya memberikan tanggapan, memberikan sesuatu yang memang untuk menanggulangi permasalahan tersebut sangat luar biasa ya, untuk mengarahkan. Jadi di sini sangat nyambung ya apa yang sudah dilakukan percakapan tadi. Nah, sudah mengalir seperti alur cerita juga, dimana tujuan dari apa yang sudah tadi saya bilang itu, tujuannya untuk mengembangkan kompetensinya Bu Sun itu biar tercapai, itu sudah masuk di alur tirta. Tanggung jawabnya, identifikasi masalahnya, itu sudah semua diucapkan dalam percakapan atau coaching yang kita lakukan hari ini. Mungkin itu saja ya yang bisa kita lakukan. Yang sebagai pengamat juga, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kami akhiri untuk coaching hari ini dengan mengaturkan para mesanti.
Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, Rahayu. Terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kelompok kami akan melakukan praktek coaching dengan Alur Tirta, di mana di sini tujuannya adalah memberdayakan dan mengembangkan kompetensi Bu Nilon untuk bisa menghadapi permasalahan terkait dengan siswa PKL-nya yang sering tidak hadir dalam prakrinnya. Di sini saya sebagai pengamat dan Bu Dilon sebagai coach dan Bu Yasna sebagai coach. Kami akan mulai, silahkan dimulai. Halo, selamat siang Bu Yasna. Apa kabar hari ini Bu? Selamat siang Bu Nilon. Kabar saya baik-baik saja. Gimana dengan Bu Nilon? Gimana kabarnya? Kabar saya baik Bu. Cuma hari ini saya ada ganjalan Bu di pikiran saya. Apakah Ibu ada waktu untuk mendengarkan cerita saya? Ganjalan apa ya? Tentu saja saya ada waktu. Nah, silahkan sekarang ceritakan apa yang ada di ganjalan Ibu itu. Sekiranya saya dapat membantu permasalahan yang ada di ganjalan pikiran Ibu itu. Begini Bu Yasna, saya sebagai pemimpin PKL. Nah, di siswa murid di binaan saya sering sekali siswanya itu adalah tidak hadir dalam PKL. Siswanya tersebut sering dispensasi karena mengikuti lomba panjat tebing, sehingga kami mau menarik siswa itu untuk PKL di sekolah, di Teva Laundry dan di Edotel Seni. Begitu Bu Yasna. Oh begitu ya. Jadi masalah yang Ibu hadapi itu murid Ibu itu gini ya, jarang ikut PKL gitu karena mengikuti kegiatan dispensasi untuk lomba panjat tebing. Nah, kira-kira rencana dan tujuan Ibu dalam permasalahan Ibu itu apa yang ingin Ibu peroleh dari pembicaraan hari ini? Saya ingin siswa saya yang dispen tersebut, yang sering tidak hadir dalam PKL tersebut, ingin bisa melanjutkan magang kembali gitu. Nah, walaupun tidak bisa di hotel, tetapi dia bisa melanjutkan PKL di sekolah, yaitu di Teva Laundry kami dan di Hotel Semik. Karena untuk supaya siswa kami bisa mendapatkan sertifikat untuk mengikuti ujian kompetensi keahlian seperti itu ya. Bagus ya. Apa yang sudah dibicarakan tadi. Nah, terkait dengan itu, apa ukuran keberhasilan menurut Ibu pada masalah yang Ibu hadapi? Kalau keberhasilannya sih saya ingin siswa saya bisa PKL lagi Bu Yasna. Gitu ya. Intinya seperti itu. Nanti supaya siswa kami bisa mendapatkan sertifikat untuk bisa melanjutkan mengikuti ujian kompetensi keahlian. Seperti itu ya. Nah, dari apa yang sudah Ibu katakan tadi, peluang atau kesempatan apa yang kira-kira Ibu miliki sekarang ini? Peluang yang saya ginikan untuk saya ingin menarik siswa saya untuk PKL di Teva Laundry kami dan di Edotel, tetapi siswa kami harus mendapatkan nilai dari tempat magang pertama itu dulu. Nah, jika dalam perjalanannya sudah mendapat nilai dari tempat magang pertama, baru kami akan untuk memasukkan siswa kami ke PKL di Teva kami, karena salah satunya itu yang bisa membantu siswa kami itu untuk bisa melanjutkan magang, karena terlalu banyak dispen itu masalahnya. Seperti itu ya, karena terlalu banyak dispen, jadi tujuan Ibu itu untuk untuk mendapatkan nilai dulu baru dimasukkan ke Teva yang Edotel di sini gitu ya. Nah, selain itu apa sih kekuatan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut?
Nah, untuk mencapai tujuan tersebut nanti kami akan menerapkan tutor sebaya itu. Nah, dari tutor sebaya itu nanti siswa yang ada di murid kami yang ada di hotel, di edotel pertama dan Teva Laundry itu ini menguasai praktek materi dengan baik sehingga melatih kompetensi sosial emosional mereka dengan murid-murid yang lainnya yang masih tertinggal dalam PKL seperti itu. Bagus sekali Bu, begitu ya. Kira-kira Bu Nilon akan mengambil peluang yang mana nih dari apa yang sudah disebutkan tadi? Saya akan mengambil peluang sebagai tutor sebaya itu Bu. Itu ya, bagus sekali Bu. Nah, apa yang sudah Ibu bicarakan tadi, apa sih hambatan atau gangguan yang sekiranya menghambat alternatif solusi dari yang sudah dibicarakan tadi? Begini Bu Yasna, ini pertama kali saya melaksanakan peran tutor sebaya. Jadi saya masih ragu apakah bisa saya melaksanakan apa tidak, itu sih keraguan saya. Berarti Ibu masih ragu-ragu ya, kurang percaya diri jadinya ya. Nah, kira-kira apa sih solusi yang Ibu ambil untuk mengatasi keraguan-raguan itu? Nanti saya akan mengumpulkan murid-murid yang ini untuk mensosialisasikan bagaimana sih definisi peran tutor sebaya tersebut. Nah, nanti kan siswa yang PKL itu saya meminta waktu kepada panitia untuk mengadakan sosialisasi tersebut biasanya. Begitu ya, bagus sekali Bu Nilon. Nah, dengan melihat hambatan yang mungkin Ibu Nilon hadapi dalam melaksanakan strategi tersebut, apa sih rencana Bu Nilon yang Ibu bisa lakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan tersebut? Nah, rencana saya itu dah menerapkan tutor sebaya karena tutor sebaya itu menimbulkan rasa nyaman kepada siswa. Karena dengan rasa nyaman tersebut, siswa itu, nah hubungan antar teman itu lebih apa istilahnya, lebih baik, lebih dekat dibandingkan dengan itu nanti yang mungkin saya bisa terapkan. Itu sudah bagus sekali Bu. Nah, dari apa yang sudah kita bicarakan, apa sih ukuran keberhasilan rencana aksi Ibu Nilon tadi? Ukurannya adalah tercapainya tujuan pembelajaran saat PKL, yaitu murid saya memiliki pemahaman dengan yang lainnya sehingga saya dapat menyelesaikan PKL dengan nilai yang baik. Nanti intinya murid saya mendapat nilai yang baik, itu sih tujuan utamanya, supaya nanti di sertifikat PKL itu siswa saya jadi kompeten. Seperti itu ya, sangat bagus Bu. Nah, dari nilai yang sudah didapatkan nantinya anak tersebut, bagaimana cara Ibu Nilon itu mengukur keberhasilan dari rencana aksi yang Ibu lakukan? Nah, saya akan memberikan tes nanti kepada murid saya Bu Yasna untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap PKL. Nah, di samping tes itu mungkin saya akan ngasih tes yang berupa tes untuk kerja, tes ini untuk meningkatkan pemahaman mereka. Itu seperti itu biasa. Luar biasa Bu Nilon ya. Nah, untuk kerja dan apapun yang Ibu lakukan itu sangat luar biasa. Nah, di mana rencana Bu Nilon itu sangat memberikan apresiasi nanti bagi siswa. Nah, apa sih komitmen nantinya terhadap rencana aksi Ibu itu yang Ibu akan lakukan? Komitmen saya itu adalah waktu pelaksanaan PKL dan tujuan PKL itu seperti apa sih, supaya siswa saya itu mendapat pemahaman yang pasti. Begitu ya. Nah, siapa yang dapat membantu Ibu dalam mempersiapkan komitmen tersebut agar komitmen itu bisa tercapai gitu? Untuk menjaga komitmen, siapa yang bisa membantu Ibu? Nah, mungkin yang bisa membantu saya itu adalah Bapak Kepala Sekolah. Nanti saya minta saran beliau. Kemudian Bapak Ibu Wakafitru. Kemudian humasnya, karena PKL ini kan harus sinkron ya, dengan kurikulum. Benar. Dan yang juga bisa membantu adalah panitia PKL tersebut. Jadi sedikit tidaknya setelah saya menyampaikan apa yang menjadi komitmen saya, sekiranya beliau-beliau bisa membantu saya untuk melaksanakan rencana
Iya, bagus sekali ya kolaborasinya itu, Bu. Jadi Ibu bisa tadi menyebutkan ke kepala sekolah dulu ya, Ya. untuk membicarakan hal ini. Ya. Nah, ide yang bagus itu sangat bagus sekali. Nah, setelah Ibu melaksanakan rencana aksi, Ibu itu dapat menghubungi, nanti saya dihubungi lagi ya. Jangan sungkan-sungkan Ya. dari permasalahan atau apa yang sudah Ibu rencanakan itu bisa saya dihubungi lagi, kita bicarakan di sini lagi, dan tindak lanjutnya dari strategi yang Ibu lakukan. Saya akan siap mendengarkan dan membantu Ibu apabila Ibu menghadapi permasalahan atau kendala yang Ibu hadapi pada saat melaksanakan aksinya. Terima kasih Bu Yasna sudah mendengarkan cerita saya. Sekarang saya merasa lega. Jadi kekhawatiran saya terhadap murid saya yang tidak bisa melanjutkan PKL, dengan saya cerita dan Bu Yasna memberikan saya solusi, dan saya juga tadi sudah menceritakan solusi saya, dan Bu Yasna memberikan suatu semangat saya jadi semangat untuk menjalankan aksi nyata tersebut. Nah, semoga ke depan apa yang kita bicarakan ini memberikan pelayanan kepada siswa yang terbaik. Jadi kita semua apa yang kita rencanakan, rencana aksi saya semua berpihak kepada murid. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih kembali juga Bu Nilon sudah mempercayai saya untuk mendengarkan keluh kesah dari Bu Nilon. Jadi semangat ya untuk melaksanakan aksinya itu, sehingga apa yang menjadi tujuan dari Bu Nilon itu cepat tercapai dan tiada halangan. Terima kasih Bu. Terima kasih juga. Oke, kita bisa tepuk tangan dulu buat praktek coachingnya. Jadi saya di sini sebagai pengamat sudah melihat ya praktek coaching yang sangat bagus sekali. Kita kan melalui alur Tirta, jadi tujuannya di sana sudah terlihat, identifikasi masalahnya, terus rencana aksi dan tanggung jawabnya sudah terlihat, bagus sekali. Dan hal ini harus sering dilakukan, berulang-ulang dilakukan agar terbiasa dan kita bisa membantu teman kita yang sedang mempunyai masalah. Oke, terima kasih. Saya akhiri coaching kali ini dengan Om Santi 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 Om. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu. Pada pagi hari ini kelompok kami latihan praktek coaching dengan alur Tirta. Saya sendiri Bu Nyoman Nilon sebagai pengamat, di samping saya Bu Sun Samlariana sebagai coach, di sampingnya Bu Sun, Bu Yasna sebagai coaching. Nah, selanjutnya silakan Bu Sun sama Bu Yasna mempraktekkan praktek coaching sesuai dengan alur kita. Untuk waktu saya persilakan. Terima kasih. Selamat siang Bu Sun. Bagaimana kabarnya? Selamat siang Wiyasna, kabar baik. Gimana kabarnya Wiyasna? Kabar saya baik-baik saja. Tetapi akhir-akhir ini ada yang mengganjal di pikiran saya, Bu. Apakah Ibu ada waktu untuk mendengarkan keganjalan pikiran saya itu? Oh, tentu saja. Silakan duduk. Mudah-mudahan saya bisa bantu ya. Pantesan dari kemarin kayaknya cemberut aja nih. Ya, silakan. Iya Bu, begini. Nah, di binaan PKL saya terdapat murid yang dispen persiapan untuk lomba panjat tebing. Nah, mereka itu beberapa kali tidak pernah hadir dalam PKL. Nah, sesuai jadwal yang diberikan oleh hotel itu, sehingga mereka sangat kurang dalam dari segi kehadiran, yang membuat mereka kurang nanti nilainya dan bisa tidak lulus untuk PKL. Apalagi perjalanan di PKL ini sudah berjalan dengan 5 bulan, yang dilakukan sebenarnya hanya 6 bulan ya. Nah, saya khawatir mereka tidak mendapatkan sertifikat dan tidak dapat nilai sebagai syarat untuk ujian nanti.
Oh begitu pantesan, sedih aja kelihatannya jadi punya masalah tuh. Oh sekarang dari masalah yang tadi Bu Yasna ceritakan kepada saya, kira-kira rencana dan tujuan Bu Yasna tuh menceritakan ke saya itu apa? Terus apa yang ingin Bu Yasna peroleh dari pembicaraan kita kali ini? Begini Bu Sun, saya ingin memperoleh solusi sebenarnya. Nah, saya takut murid saya itu kan dispennya sering sekali. Terus dia tidak bisa melanjutkan PKL, padahal tinggal sebulan lagi. Jadi solusi ya. Apa ukuran keberhasilan menurut Ibu pada masalah ini? Ukuran keberhasilannya ya saya ingin murid saya itu karena kurang dalam kehadiran PKL itu dikarenakan dispen bisa melanjutkan nanti magang kembali sebenarnya. Jadi Ibu ingin anak itu bisa melanjutkan lagi. Oke, peluang atau kesempatan apa yang kira-kira Ibu miliki sekarang? Yang kesempatannya yang saya miliki ya, Peluangnya. saya terpikirkan untuk menarik siswa dari hotel dan menempatkan PKL di Edutel nanti murid saya itu, serta di Teva Laundry di sekolah dengan mendapatkan nilai yang baik ya dari hotel kepada murid yang dispen itu. Terus saya bisa membuat jadwal PKL lagi dengan menyesuaikan jadwal latihan. Selain itu, saya juga berpikir untuk memaksimalkan peran tutor sebaya, Bu. Oh, jadi Bu Yasna ingin mengambil anak-anak itu pindahkan ke sekolah kita gitu. Oke, dalam hal ini apa kekuatan Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatan itu di mana kebetulan murid-murid yang ada di Edutel itu dan di Teva Laundry itu rajin-rajin saat praktek, Bu, dan mereka menguasai materi dengan baik. Nah, saya berniat untuk melatih kompetensi sosial emosional mereka sehingga mampu berkolaborasi dengan murid-murid yang lainnya yang masih tertinggal dalam PKL. Jadi mereka bisa berkolaborasi. Kira-kira Bu Yasna akan mengambil peluang yang mana nih? Yang dari yang Bu tadi ceritakan itu, peluang yang mana Ibu ambil? Peluang yang saya akan ambil adalah yaitu kalau saya pikir-pikir untuk memaksimalkan peran tutor sebaya, Bu. Oke, good. Itu peran tutor sebaya itu emang bagus. Kira-kira sekarang apa hambatan atau gangguan yang sekiranya nih dapat menghambat alternatif solusi dari yang Bu Yasna akan ambil itu? Apa ya? Jadi saya masih ragu, Bu, karena ini merupakan kali pertama yang saya akan memanfaatkannya peran tutor sebaya itu. Jadi rasa keraguan itu sangat besar dalam hati saya. Oh, ini pertama kali untuk mengambil peran tutor sebaya itu. Oke. Kira-kira apa solusi Bu Yasna yang Ibu akan ambil untuk mengatasi hambatan ini? Apa ya? Mungkin saya akan mengumpulkan murid-murid dulu lah dan memberikan pengarahan mengenai definisi dan peran dari tutor sebaya itu kepada murid-murid saya juga. Dengan melihat hambatan yang Bu Yasna hadapi dalam melaksanakan strategi yang tadi itu peran tutor sebaya, apa rencana Bu Yasna, apa rencana yang akan Bu Yasna lakukan untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini, Bu? Saya akan untuk mengatasi hal tersebut ya. Mungkin saya akan berkolaborasi dulu untuk menggunakan strategi kedua, yaitu tentang tutor sebaya itu dan memaksimalkan dengan melaksanakan PKL. Nah, peran tutor sebaya ini memberikan perasaan nyaman pada murid, karena pada umumnya antara murid dengan murid itu bisa memiliki hubungan yang bagus ya, dari mungkin cerita-cerita mereka, atau kalau kita bandingkan guru dengan murid ya mungkin murid-murid akan mendengarkan teman-temannya seperti itu.
gitu. Gitu ya. Jadi tutor sebaya lebih bagus lah dia dari Bu Yasna itu. Oke. Selanjutnya kalau melihat yang tadi peran tutor sebaya, apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Yasna ini? Ukuran keberhasilannya ya, mungkin saya akan tercapainya ya tujuan pembelajaran pada PKL itu. Nah, murid saya memiliki pemahaman yang sama dengan temannya. Jadi mereka bisa berkolaborasi sehingga saya di sini dapat menyelesaikan PKL dengan nilai yang baik untuk murid-murid saya dan semua mereka bisa lulus dengan baik. Bagus sekali Bu, bagus sekali tuh. Selanjutnya nih Bu ya, bagaimana cara Bu Yasna mengukur keberhasilan dari rencana aksi yang Bu Yasna akan lakukan itu? Bagaimana cara mengukur keberhasilannya? Saya akan mengukur keberhasilannya itu dengan memberikan tes Bu, di mana murid saya untuk mengetahui kalau mereka sudah mengerjakan tes, jadi kita bisa tahu bahwa tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang sudah kita berikan. Menarik sekali tuh Bu Yasna, menarik sekali, bagus sekali rencana yang ibu akan lakukan itu. Nah, selanjutnya nih, komitmen Bu Yasna terhadap rencana aksi ini bagaimana? Komitmen saya ya, waktu pelaksanaannya dan tujuan pembelajaran dalam PKL itu mungkin saya bisa berkomitmen lebih bersemangat aja sih. Lebih bersemangat ya. Oke, sekarang kan udah komitmen tuh. Sekarang siapa kira-kira yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya pasti akan yang pertama yaitu menghubungi atau menanyakan kepada Bapak Kepala Sekolah untuk meminta saran. Terus saya akan meminta juga saran dari panitia PKL itu. Jadi apa yang saya laksanakan itu bisa didukung dengan semangat atau berkolaborasi dengan mereka. Bu Yasna, idenya sangat bagus sekali loh. Setelah Ibu melaksanakan rencana aksi ini, Ibu bisa dapat menghubungi saya kembali. Tadi rencananya udah bagus sekali, sudah tertata dengan permasalahan yang Bu Yasna punya. Ibu juga mendapatkan solusi. Jadi nanti datang lagi sama saya untuk bicarakan tindak lanjutnya. Terus di lain kesempatan, kapanpun itu jika Bu Yasna punya unek-unek atau apa, share lah kepada saya. Saya juga bakal begitu dengan Bu Yasna. Jadi kita mendapatkan solusinya, tidak jalan di tempat di sana aja, bisa terbuka jadinya Bu Yasna ya. Selamat melaksanakan rencana aksinya Bu Yasna. Semoga kita selalu bisa saling berkontribusi, saling membantu Bu Yasna ya. Terima kasih sekali Bu Sun sudah mendengarkan keluh kesah saya, dimana sehari ini saya menjadi lega dan lebih bersemangat lagi terhadap apa yang saya lakukan nanti. Mohon doanya dan bisa dilancarkan sehingga murid-murid saya bisa lulus dengan baik dari PKL-nya. Nah, dari inilah kita bisa berkolaborasi ya Bu, menjadi seorang guru dan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi murid-murid ya Bu ya. Jadi sekali lagi terima kasih, mari kita bersama-sama membangun murid kita biar mereka menjadi murid yang teladan dan kita bisa juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk siswa. Iya Bu Yasna orang hebat, semangat terus Bu Yasna ya, tetap optimis Bu Yasna ya. Terima kasih Ya, Bu Sun. selamat siang Bu Ya, Yasna. selamat siang. Baik, terima kasih. Terima kasih tadi coachingnya luar biasa Bu Yasna, Bu Sun. Nah, di sini saya sebagai pengamat, setelah saya amati coachingnya Bu Sun, Bu Yasna, tadi itu sudah terjadi kemitraan antara coach dan coachingnya, sehingga ketika menyampaikan suatu permasalahan antara coach dan coachingnya itu ada perasaan nyaman yang saya lihat. Itu yang sangat luar biasa menurut saya, artinya tidak ada sekat antara coach dan coachingnya. Terus kemudian kalau saya lihat dari coaching yang tadi Bu Yasna dan Bu Sun praktekkan itu sudah sesuai dengan alur kita.
dimana sudah tujuannya sudah jelas, kemudian ada identifikasi permasalahannya seperti apa, kemudian ada rencana aksi yang akan Bu Yasna lakukan ke depan untuk perbaikannya seperti apa, dan tanggung jawab dari Bu Yasna itu juga seperti apa. Nah, disinilah saya sudah bisa melihat, karena kebetulan saya mengamati ibu berdua. Bagi saya ibu cocok jadi pemimpin yang hebat nanti ke depan. Itu yang saya Terima inginkan. kasih Bu Nilon. Nah, saya sangat luar biasa hari ini bisa menjadi pengamat. Tentu saya akan mendapat apa istilahnya ilmu dari Bapak Ibu, sebagaimana jadi coach, bagaimana jadi coach yang baik. Nah, kalau kita jadi pengamat, kita bisa mengamati apa dan sekaligus mendapat ilmu yang baik dari Bu Sun dan Bu Yasna. Begitu. Terima kasih atas waktunya Bu Sun, Bu Yasna, untuk karena kita sudah melewati 3 putaran jadi coach, jadi coach dan jadi pengamat. Untuk itu kita akhiri dengan Karama Santi. Om Santi 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 Om.